Teman Budiman, jumpa lagi di Beyond Headline. Setelah kesaksian yang menghebohkan dari bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, so what? Itulah kira-kira bahasan saya sekarang ini. Pengakuan Syahrul Yassin Limpo memang mengejutkan, mengagetkan, dan juga mungkin membuat banyak orang kemudian jengkel. Ungkapan-ungkapan, saya kan menteri. Ini adalah menunjukkan betapa kekuasaan itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan selera yang memegang kekuasaan. Terkesan ada arogansi di sana. Syahrul telah dituntut 12 tahun penjara. Dia telah menyampaikan pembelaan dan publik tentunya masih menunggu bagaimana vonis hakim dalam kasus Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana hakim menyusun pertimbangan-pertimbangan sebelum jatuhnya vonis. Itu adalah proses yang biasa dalam persidangan yang sudah saya sering liput belasan tahun. Namun bagi saya sekarang adalah pertimbangan hakim itu bukan hanya sekedar vonis yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, tapi bagaimana kemudian pertimbangan hakim itu bisa memberikan pelajaran kepada bangsa ini, memberikan pelajaran kepada birokrasi. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim itu bisa dijadikan sarana untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Di era Presiden Jokowi, memang sejumlah menteri telah menjadi terdakwa dan kemudian dihukum. Ada Johnny G. Plate dari Nasdem, kemudian ada Edi Prabowo dari Gerindra, ada Imam Nahrawi dari PKB, ada Juliari Batubara dari PDIP. Dari dokumen-dokumen persidangan yang ada sebetulnya sudah bisa diklasterisasi, dipetakan jenis-jenis korupsi. Korupsi itu selalu terjadi ketika ada willingness, ada keinginan untuk korup, dan juga ada opportunity, ada kesempatan untuk korup. Ketika dua itu bertemu, ya pasti korupsi itu terjadi. Paling tidak ada 7 klaster korupsi. Korupsi yang selalu dikonstruksikan sebagai merugikan keuangan negara. Itu hampir semua korupsi yang didekati adalah seberapa besar kerugian negara yang kemudian hilang akibat praktek korupsi. Tapi ada korupsi yang kedua yang sifatnya adalah bribery atau suap menyuap. Ini adalah masyarakat yang kemudian untuk mendapatkan sesuatu kepada birokrasi dan kemudian memberikan uang suap. Kasus seperti ini lebih banyak sebetulnya dan terjadi ditangani oleh KPK. Yang ketiga jenis korupsi adalah penggelapan dalam jabatan. Itu adalah cara-cara pejabat untuk menghilangkan barang bukti, menghilangkan semua jejak-jejak digital untuk kemudian memuluskan agar korupsi itu tidak terungkap. Yang keempat adalah pemerasan. Ini juga terjadi dalam kasus Syahrul Yassin Limpo, bagaimana kemudian dalam tanda petik pemerasan itu kemudian juga terjadi, diperintahkan kepada dirjen untuk mengumpulkan uang. Ada juga yang korupsi yang disebutkan sebagai perbuatan yang curang. Ya, ini akal-akalan sering terjadi dalam kasus konstruksi jembatan, kemudian diatur speknya dikurangin dan kemudian disitulah terjadi korupsi. Yang juga sering terjadi adalah benturan kepentingan. Nah, disinilah yang kemudian terjadi adalah pejabat regulator, tetapi dia juga berkepentingan ketika dia punya usaha. Itu juga kerap dan sering terjadi. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi ini adalah hadiah yang diterima pejabat, jumlahnya besarnya berapa, dan di Undang-Undang KPK diberikan sebuah peluang waktu bagi pejabat itu untuk melaporkan berapa uang yang diterima. 30 hari. Seandainya 30 hari itu kemudian tidak dilaporkan dan inilah menjadi suap. Dalam kasus Syahrul Yassin Limpo itu banyak kategori-kategori yang kemudian masuk di sana. Dan yang paling banyak terjadi di Indonesia ini adalah soal suap menyuap. Ada suap menyuap adalah antar masyarakat ke pejabat ke birokrasi. Dimensi kerugian negaranya sedikit dikurangi. Beda dengan penanganan korupsi yang dikejar adalah kerugian negara. Tapi yang mau menjadi menarik dalam kasus Syahrul Yassin Limpo adalah pelajaran apa? So what? Setelah kemudian Syahrul Yassin Limpo
terungkap kesaksiannya, menyampaikan pembelaan. Yang pertama adalah bagaimana kita mau mengelola tanggung jawab dari partai politik. Partai politik yang mengendorse menterinya dan kemudian menterinya kemudian terjebak dalam kasus korupsi dan dipidana, lalu bagaimana? Apakah ada hukuman politik di mana partai itu kemudian tidak boleh lagi mengajukan jatah menteri? Itu sesuatu yang harus dipikirkan. Yang kedua adalah bagaimana dengan aliran-aliran dana? Aliran-aliran dana yang masuk ke partai politik, yang masuk ke pembangunan berbagai jenis termasuk greenhouse yang kemudian diributkan, ini bagaimana mau ditangani dan dikelola? Karena pola seperti ini juga sering terjadi. Yang ketiga adalah bagaimana pengelolaan dana operasional menteri? Itu juga menjadi sesuatu yang lebih penting, apakah bisa dikerjakan tanpa pertanggungjawaban apapun atau menjadi seperti apa, itu yang perlu digali dan didalami dalam kasus Syahrul Yassin Limpo. Yang keempat adalah bagaimana sih sebetulnya Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian dan juga mungkin kementerian-kementerian lain itu bekerja. Kenapa kemudian bisa gagal mendetek terjadinya penyalahgunaan dana-dana kementerian untuk kepentingan-kepentingan domestik atau kepentingan-kepentingan keluarga. Sama juga halnya dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang kemudian juga bisa lolos begitu saja memberikan predikat yang baik dalam kasusnya Syahrul Yassin Limpo. Nah, hendaknya putusan pengadilan itu memberikan bahan-bahan, menjadikan pelajaran bagaimana agar kasus seperti ini tidak terulang. Sehingga arahnya adalah bukan hanya sekedar memvonis orang dijatuhi hukuman, tetapi pelajaran-pelajaran yang dipetik itu juga menjadi sangat penting dan kemudian juga reformasi birokrasi itu bisa dikelola, sistemnya bisa diperbaiki agar kasus ini tidak terus terjadi dan kemudian terjadi. Dan itu tentunya menjadi tanggung jawab dari pemerintahan yang baru ya, Pak Prabowo dan Gibran untuk kembali menata birokrasi di kementerian agar praktek-praktek apakah itu suap penyuap, apakah praktek soal korupsi yang merugikan keuangan negara, apakah perbuatan curang, apakah konflik kepentingan itu tidak terus-menerus terjadi. Itulah kalau kita ingin menjadi bangsa ini menjadi bangsa yang pembelajar.